Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjut alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-103. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan yang terjadi antara Saitama melawan Tatsumaki. Pertarungan antar keduanya berawal dari akibat buntut dari Saitama yang ikut campur dalam urusan keluarga Tatsumaki. Dan di akhir scene Tatsumaki dibawa keluar dari markas asosiasi pahlawan oleh Saitama agar ketika mengamuk, Tatsumaki tidak menghancurkan markas asosiasi pahlawan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan langit yang cerah di tengah kota. Nampak di jalanan yang macet terdapat keluarga Cemara yang sedang mengendarai mobil dan akan menuju ke kota A, tepatnya di markas asosiasi pahlawan. Keluarga Cemara itu berniat untuk tinggal dan menetap di perumahan asosiasi pahlawan. Terdapat 3 orang di keluarga tersebut. Ada sepasang suami istri dan 1 anaknya. Di tengah jalan, sang istri berkata, "Aku tidak sabar dengan perumahan baru kita. Kita tidak akan takut monster lagi saat sudah tinggal di sana," kata sang istri. Sang suami pun membalas, "Banyak sekali monster bermunculan akhir-akhir ini. 35 tahun angsuran tidak ada apa-apanya dengan hidup aman kita nanti," kata sang suami. Dan si anak ikut menimpali, "Aku ingin segera bertemu pahlawan. Aku mau minta tanda tangan mereka." "Asyik," kata si anak dengan polosnya. Dan setelah itu si anak menengok keluar jendela. Dari arah markas asosiasi pahlawan nampak kilatan cahaya di udara yang sedang terbang meluncur ke arah mereka. Dan dier, kilatan cahaya itu menghujam tanah layaknya meteor. Ternyata kilatan cahaya itu adalah Saitama dan Tatsumaki. Saitama dan Tatsumaki pun menghantam tanah beberapa kali. Kemudian Tatsumaki berkata kepada Saitama, "Sampai kapan kau akan merangkulku? Dasar mesum," kata Tatsumaki. Dan dengan polosnya Saitama hanya menanggapi, "Hah?" Saitama dan Tatsumaki pun terguling-guling dan pada akhirnya gubrak. Saitama dibanting oleh Tatsumaki. Walaupun telah dibanting, Saitama tidak melepaskan tangannya dari Tatsumaki. Dan Tatsumaki pun berkata, "Kenapa kau tak mau melepaskan tanganku? Kau menyukaiku atau apa?" kata Tatsumaki. Mendengar perkataan dari Tatsumaki, sambil masih berbaring di tanah, Saitama membalas, "Kalau ku lepaskan, kau akan kabur dariku lalu kembali pada Fubuki," kata Saitama. Dan tiba-tiba Tatsumaki yang mendengar perkataan dari Saitama itu pun berkata dengan nada tinggi dan agak marah, "Kabur? Apa itu lelucon? Kenapa aku harus kabur dari orang yang lemah dariku?" kata Tatsumaki. Melihat wajah serius Tatsumaki yang seperti ini, Saitama akhirnya melepaskan tangannya. Setelah Tatsumaki bebas dari genggaman Saitama, Tatsumaki lalu berkata, "Aku akui, mungkin kalau ku keluarkan kekuatanku sedikit lebih kuat, mungkin kau tidak akan mati." Tatsumaki berkata seperti itu sambil menyentil dahi Saitama. Dan cetak, Saitama terkena serangan sentilan dari Tatsumaki. Saitama sampai dibuat mundur beberapa meter akibat sentilan dari Tatsumaki. Namun Saitama tidak bereaksi apa-apa. Walaupun hanya sentilan, sepertinya Tatsumaki cukup mengeluarkan kekuatannya untuk hal itu. Terbukti, ketika ia menyentil, tanah-tanah di dekatnya sampai mumbul dan berserakan. Tapi ya namanya juga Saitama, serangan seperti itu tidak mempan padanya. Dan tiba-tiba setelah Tatsumaki menyentil Saitama, ia langsung mengeluarkan pusaran tornado yang cukup kuat, hingga batu-batu besar di dekat Tatsumaki sampai terangkat ke udara. Tatsumaki pun bersiap-siap untuk melancarkan serangan susulan ke arah Saitama. Tapi dengan polos dan begonya, Saitama memandang kekuatan dari Tatsumaki itu sambil berkata, "Oh, kayaknya asik tuh."
kata Saitama. Dan serangan pun mulai dilancarkan oleh Tatsumaki. Tatsumaki mulai melemparkan batu-batu dengan ukuran besar ke arah Saitama. Dengan mudah Saitama dapat menghindari batu besar tersebut. Setelah satu batu besar dihempaskan ke arah Saitama, batu-batu kecil dengan jumlah banyak juga mulai dihempaskan oleh Tatsumaki ke arah Saitama. Akibat batu-batu dan tornado yang dikeluarkan oleh Tatsumaki menyebabkan getaran yang relatif besar. Sampai-sampai ruang operator di dalam markas Asosiasi Pahlawan menganggap jika getaran tersebut diciptakan oleh monster. Terdeteksi guncangan aneh di wilayah berjarak 2 km arah barat laut. Kemungkinan disebabkan oleh monster. Semua orang di dalam operator pun dibuat panik dengan apa yang telah dilakukan oleh Tatsumaki. Kemudian salah satu dari orang operator ada yang berkata, "Cih, jadikan sebagai level bencana. Saat seperti ini, kita butuh bantuan dari pahlawan kelas S." Dan tiba-tiba, tornado yang dibuat oleh Tatsumaki itu pun mendekat ke arah mobil melaju yang sedang dikendarai oleh keluarga Cemara di awal scene tadi. Sang suami di dalam mobil dengan panik berkata, Wow. Apa yang terjadi?" Dan si anak yang polos pun ikut menanggapi, "Wow, apa itu?" "Makin dekat," kata si anak. Lalu dengan teropong mainannya, si anak itu melihat keluar jendela dan meneropong ke arah tornado. Melihat Tatsumaki yang berada di dalam tornado tersebut, si anak itu berkata, "Astaga, itu pahlawan kelas S Tatsumaki. Tatsumaki sedang melawan sesuatu," kata si anak. Kemudian dengan keringat sejagung-jagung yang membasahi kening dan seisi kepalanya, sang suami berkata dengan ketakutan, "Kita habis melihat pemandangan hebat. Jika ada pahlawan kelas S bertarung dekat markas besar, situasinya pasti sangat serius. Sebaiknya kita segera pergi dari sini," kata sang suami yang cemas. Lantas si anak yang terobsesi dengan pahlawan profesional pun berkata dengan riang, "Jangan, lebih dekat lagi. Aku mau ngobrol sama dia. Aku penggemar beratnya," kata si anak. Dan tiba-tiba batu besar yang dihempaskan oleh Tatsumaki itu tidak sengaja akan mengenai mobil yang dikendarai oleh keluarga Cemara. Dan wush, Saitama dengan sigap menghalau batu besar itu dengan menghancurkannya. Lalu Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Hai, itu tadi berbahaya. Lihat dulu sekelilingmu," kata Saitama. Mendengar perkataan dari Saitama, Tatsumaki lalu membalas, "Jangan menghinaku. Aku tahu apa yang kulakukan," kata Tatsumaki. Kemudian Tatsumaki kembali melayangkan batu besar ke arah Saitama. Dengan mudah Saitama berhasil menghalau batu itu dengan satu tangan. Tuing. Namun sialnya batu besar yang dihalau oleh Saitama itu mengarah ke mobil yang dikendarai oleh keluarga Cemara. Mengetahui batu yang ia halau akan menghancurkan mobil yang melintas, Saitama pun berkata, "Ah, kampret." Dan Saitama pun lari dengan kecepatan tinggi dan berusaha menyelamatkan mobil yang melintas itu dari kehancuran. Dan wush, Saitama berlari sangat kencang. Namun belum sempat Saitama sampai dan akan menolong mobil itu, Tatsumaki dengan kekuatan espernya lalu mengangkat mobil itu untuk menyelamatkannya. Dan Tatsumaki pun berkata dan membalas Saitama, "Itu tadi berbahaya. Lihat dulu kalau kau menangkis sesuatu. Dasar botak," gerutu Tatsumaki. Mendengar Tatsumaki mengejeknya, Saitama pun membalas, "Hah? Kau mengejekku apa? Cebol," kata Saitama. Mendengar ejekan cebol dari Saitama, Tatsumaki pun dibuat marah dan berkata, "Sekarang kau yang mengejekku. Kau akan kujadikan pupuk," kata Tatsumaki. Lalu Tatsumaki meletakkan mobil yang ia angkat dan mulai menyerang Saitama. Melihat Tatsumaki yang datang akan menyerang, Saitama berkata, "Ah, mau mendorongku lagi? Jika aku beranikan diriku melawannya, tak akan..." Belum sempat Saitama menyelesaikan perkataannya, Tatsumaki dengan kekuatan espernya sudah keburu menyerang Saitama. Dengan serangan tersebut membuat jaket dari Saitama hancur dan Saitama dibuat terhempas jauh ke belakang. Dan tiba-tiba akibat hempasan esper dari Tatsumaki tersebut menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.